Hi, Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm very glad that I meet you again to give you the upcoming video for English grammar. And by the way, this English grammar lessons is not only for a beginner, but also this is at the higher level of your learning journey. That's it, intermediate English grammar. Pada video kali ini kita akan membahas grammar bahasa Inggris, tata bahasa bahasa Inggris, berkaitan dengan kalimat pasif. Pada video sebelum-sebelumnya, kita udah jelaskan bagaimana cara untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dari semua tenses. Tidak hanya itu, kita juga sudah menjelaskan tentang semua kalimat yang menggunakan modal auxiliary. Bagaimana mengubahnya menjadi kalimat pasif. Dan kali ini kita akan berikan tambahan bahwa bahasa itu tidak sekaku itu. Maka ada banyak ekspresi yang mungkin sebenarnya ini diartikan pasif ketika ke dalam bahasa Indonesia. So, seperti apa saja ekspresi yang ada, kita akan jelaskan semua. Jadi pada video kali ini kita akan membahas kalimat pasif dalam ekspresi-ekspresi bahasa Inggris. So, are you ready? Let's get started. Yang pertama, perhatikan di sini. Ada I was offered, we were given. Oke. Ada beberapa kalimat yang menyertakan dua objek seperti ini. Somebody give the police the information. Somebody give the police the information. Yang artinya sama saja somebody give the information to the police. Pada kalimat yang ini, pada kalimat yang pertama, seseorang memberikan polisi informasi. Itu sama juga dengan seseorang memberikan informasi kepada Pak Polisi. Maka kita bisa buat dua kemungkinan kalimat pasifnya. Yang pertama, the police were given the information. Pak Polisinya diberikan informasi. Yang kedua, the information was given to the police. Informasinya diberikan kepada polisi. Oke ya. Nah, pada segmentasi yang pertama ini, kita masih tetap menggunakan aturan pakemnya, di mana ada to be, kemudian verb 3 untuk membentuk apa? Passive context. Jadi ditawari seperti itu. Nah, beberapa kata kerja lain juga mempunyai dua objek. Biasanya seperti ini, ada ask, oke, bertanya atau meminta, offer menawarkan, pay membayar, show menunjukkan, teach mengajari, dan tell memberitahu. Contohnya, I was offered the job, but I refused it. Aku ditawari pekerjaan, tapi aku menolaknya. Nah, di sini kita pakai was, artinya menunjukkan bentuk simple past tense, lampau. Ya, I was. Tadinya aku ditawarin pekerjaan, tapi aku menolaknya. Nah, ini harus fokus juga. Nah, ini menolak. Simple past tense, kita gunakan refused sebagai verb to di sini. Verb to. Yep, verb to. That means lampau. Kemudian selanjutnya, you will be given plenty of time to decide. You will be given plenty of time to decide. Kamu akan diberikan beberapa waktu untuk memutuskan. Oke, jadi ada modal auxiliary, kemudian diikuti oleh be, kemudian diikuti oleh verb 3, yang artinya diberikan. Is it clear? I hope it is. Kemudian selanjutnya, have you been shown the new machine? Have you been shown the new machine? Apakah kamu sudah diperlihatkan mesin barunya? Have you been shown the new machine? Nah, ini di sini auxiliary verbnya menggunakan have, di mana artinya berarti apa? Perfect tense. Oke, perfect tense selalu diikuti oleh verb 3. Maka di sini kita gunakan been karena bentuknya verb 3. Nah, dalam pemilihan been, kenapa been? Iya, karena kita butuh kata kerja pasif di sini konteksnya. Maka kita ambillah be, maka menjadi been, kemudian diikuti oleh verb 3 yang lain, yakni shown sebagai kata kerja utama. Kemudian, selanjutnya, the men were paid $1 million to do the work. Oke, para laki-laki itu dibayar 1 juta untuk melakukan pekerjaan.
Nah, ini adalah konteks ekspresi pertama di mana biasanya kamu menyertakan dua objek dalam satu kalimat. Segmentasi yang kedua, I don't like being. Alright, I don't like being. This is kinda interesting. Ini adalah salah satu ekspresi di mana kita mau menunjukkan bentuk kesukaan maupun ketidaksukaan. Seperti itu. Bentuk pasif dari doing dan seeing atau kata kerja lainnya adalah being done dan being seen. Kalimat ini merupakan kalimat pasif dengan ekspresi ya di atas diletakkan setelah kata kerja lainnya. Coba perhatikan di sini. I don't like people telling me what to do. I don't like people telling me what to do. Aku nggak suka ya orang memberitahu aku apa yang harus aku lakukan. Seperti itu. Kemudian kalau kita ubah di sini dari I don't like people karena like di sini adalah verb one-nya. Dan misalkan kita mau sandingkan kata kerja yang lain, setelah like maka harus menjadi verb ing. Oke, atau active voice. Bila kita mau ubah, maka menjadi passive. I don't like being told what to do. I don't like being told what to do. Aku tidak suka diberitahu apa yang harus aku lakukan. Nah, di sini like, telling, verb ing, atau kita bisa sebut sebagai gerund juga di sini. Nah, setelah like di sini being sebagai gerund bentuknya yakni verb ing. Kita pilih be di sini kepada told. Oke, verb 3 untuk membentuk konteks passive. Alright. I don't like being told what to do. Aku tidak suka diberitahu apa yang harus aku lakukan. Seperti itu. Contohnya, yang lain. I remember being taken to the zoo when I was a kid. I remember being taken to the zoo when I was a kid. Atau sama artinya di sini I remember someone taking me to the zoo. Nah, I remember being taken. Aku ingat dibawa. Nah, to the zoo when I was a kid. Kemudian selanjutnya, Sudarso hates being kept waiting. He hates people keeping him waiting. Jadi Sudarso hates membenci. Nah, kata kerja membenci biasanya diikuti oleh gerund. So, Sudarso hates being kept waiting. Benci terus menunggu. Atau dengan kata lain, he hates people keeping him waiting. Jadi dia benci orang-orang membuatnya terus menunggu. Kemudian selanjutnya, we managed to climb over the wall without being seen. Kita berhasil climb, memanjat dinding tanpa kelihatan. Oke, without anybody seeing us. Jadi without being seen. Without adalah preposition. Nah, preposition selalu diikuti oleh verb ing. Dan kita pilih be di sini, kemudian bergabung dengan seen untuk membentuk konteks passive. Nah, seperti ini. So, this is the second expression that you need to know that meant to be passive in context, because somehow the form of the verb is like a little bit confusing for some students. So, we give you all. Pada konteks yang ketiga, I was born. Nah, kata ekspresi I was born, aku lahir, bukan I am born ya, but I was born. Kenapa dibilang begitu? Karena lahirnya kan dulu, nggak sekarang, bos. Gitu. Oke, jadi kita mau menyatakan ekspresi kapan kita lahir atau di mana kita lahir. Nah, kita selalu pakai pasif past tense. I was born in Salatiga, bukan I am born in Salatiga. Kalau I am born artinya konteksnya sekarang. Maka kita bilang, I was born in Salatiga. Tapi kalau misalkan itu menunjukkan sebuah fakta, kita gunakan present tense is okay. More than 100 babies over the world are born every day. Jadi lebih dari 100 bayi seluruh dunia lahir setiap hari. Nah, ini bentuk news. Oke, maka kita gunakan simple present. Oke, ini adalah ekspresi yang ketiga. Yang perlu banget kamu tahu. Oke, kemudian selanjutnya, pada segmentasi yang keempat, kita punya kata get. Apa artinya? Kamu bisa gunakan frase get, kemudian diikuti oleh verb 3, ketika kita merujuk konteks dari perubahan satu kondisi berubah menjadi keadaan yang lain. Oke, contohnya,
There was a debate at the meeting. Jadi ada debat dalam rapat. Yeah. But nobody got offended. But nobody got offended. Tapi tak seorang pun tersinggung. Nah, got offended. Got di sini kata kerja utamanya. Offended di sini adalah adjective tapi menggunakan past participle. Got offended jadinya tersinggung, menjadi tersinggung. Kemudian selanjutnya, don't talk about Sulis in front of Budi or he will get bored. Jadi jangan bicara soal Sulis di depan Budi atau dia akan jadi bosan. Nah, bosan di sini menggunakan past participle yang artinya ya kondisi situasi bosan. Nah, get di sini bukan berarti artinya mendapatkan, enggak, tapi di sini artinya menjadi atau berubah menjadi seperti itu. Perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kemudian yang kelima, ini kita masuk pada ekspresi laporan. Oke ya. Jadi ada kalanya kita menggunakan kalimat pasif saat melaporkan informasi. Contohnya seperti apa? Nih, perhatikan. Henry is very old. Nobody knows exactly how old he is, but it is said that he is 80 years old. Henry sangat tua, tak seorang pun tahu tepatnya berapa usianya. Tapi dikatakan, nah, it is said, dikatakan, subjeknya di sini indefinite, tidak diketahui, maka kita ganti it, is-nya ini sebagai be, kemudian said di sini sebagai verb 3, maka kita bisa sebut sebagai passive. Yup, but it is said that he is 80 years old. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kata kerja yang juga dipakai dalam konteks ekspresi laporan seperti ini. Seperti alleged, believed, considered, expected, known, reported, thought, dan understood. Gitu. Terallegasi, dipercaya, timbang-timbang, diharapkan, diketahui, report dilaporkan, thought dipikirkan, understood dimengerti. Seperti itu. Oke ya, jadi untuk konteks laporan kita juga bisa menggunakan ekspresi passive voice. Kemudian selanjutnya, ekspresi yang keenam, yakni adalah be supposed to. Be supposed to. Ada beberapa konteks arti untuk be supposed to. Yang pertama, ekspresi be supposed to berarti sama seperti laporan yang tadi. It is said to. Jadi dikatakan pada, seperti itu. Contohnya begini, I want to watch that film. It is supposed to be good. Aku pengen nonton film itu. Katanya bagus. Nah, it's supposed to be good. Katanya bagus. It is said to be good. Kemudian selanjutnya, Mark is supposed to have hit a policeman. But I don't believe it. Mark is supposed to have hit a policeman. But I don't believe it. Mark katanya atau dikatakan menonjok seorang polisi, tapi aku nggak percaya itu. Gitu. Nah, itu adalah arti yang pertama, dikatakan. Arti yang kedua, yakni be supposed to berarti semestinya. Konteksnya ialah sesuatu yang kita harapkan dan seringkali faktanya berbalik dengan keadaan, atau sesuatu yang kita harapkan tapi nggak terjadi gitu. Contohnya, the plan is supposed to be a secret, but everybody seems to know about it. The plan is supposed to be a secret, but everybody seems to know about it. Rencananya sih semestinya rahasia ya, tapi semua orang kelihatannya tahu itu. It's supposed to be a secret. Ya, semestinya gitu. Kemudian selanjutnya, you are not supposed to do that. Kamu tidak sepantasnya melakukan itu. Ini adalah ekspresi keenam, ya, berkaitan dengan penggunaan passive voice. Is it clear? Yeah, it's kind of easy. And then, selanjutnya, have something done. Oke. Ini adalah salah satu struktur kalimat yang jarang banget dipelajari oleh pelajar bahasa Inggris di Indonesia. So, have something done. Artinya meminta sesuatu itu dikerjakan. Seperti itu. Biasanya konteksnya adalah kita minta seseorang atau kita minta satu objek tertentu untuk dikenai sebuah aktivitas. Seperti itu. Atau kita sebut sebagai causative verbs. Kita bisa menggunakan kalimat pasif saat kita menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Contohnya nih. Linda had the floor cleaned. Linda had the floor
cleaned. Linda minta lantainya dibersihkan. Oke ya. Biasanya struktur kalimatnya seperti ini. Subjeknya terlebih dahulu Linda, kemudian had. Had di sini bukan auxiliary verb, bukan yang berarti sudah, tapi had di sini kata kerja aktif, yakni memiliki kalau diartikan biasanya. Tapi dalam konteks ini tidak diartikan seperti itu, melainkan request atau memerintah. Linda had the floor, ini adalah objeknya, cleaned. Nah, harus verb 3. Oke, Linda had the floor cleaned. Linda minta lantainya dibersihkan. Kemudian selanjutnya, where did you have your hair cut? Di mana kamu minta rambutnya dipotong? Gitu. Di mana kamu minta rambutnya dipotong? Where did you have your hair cut? Seperti itu. Kemudian selanjutnya, our neighbor has just had a garage built. Our neighbor has just had a garage built. Tetangga kita baru saja minta garasinya dibangun. Oke. Tapi kadang konteks ungkapan bukan berarti suruhan, melainkan kondisi yang terlanjur terjadi di luar ekspektasi kita. Gitu. Atau kita bisa sebut sebagai kedapatan. Minawati had her money stolen. Minawati kedapatan uangnya dicuri. Atau Hardy had his business boosted. Hardy kedapatan bisnisnya meningkat. Seperti itu. Nah, dalam have something done di sini, meskipun done di sini verb 3 dan tidak ada be-nya, bukan berarti di sini diartikan sudah melakukan, tapi sudah dilakukan. Tetap kita gunakan verb 3 karena ini adalah ekspresi non-conventional expression. Gitu. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah get something done. Nah, kalau get something done di sini hampir sama dengan have something done. Bedanya, bedanya di sini merujuk pada bahasa Inggris speaking yang informal. Nah, ini lebih pada yang informal. Tadi ya lebih pada formal, kalau sekarang yang informal. Contohnya ya, Linda got the floor cleaned atau had the floor cleaned. Sama saja. Where did you get your haircut? Atau where did you have your haircut? Selanjutnya, our neighbor has just got a garage built atau our neighbor had a garage built. Seperti itu. Nah, itu adalah ekspresi yang penting. Ya, dari A sampai H, Jusin udah jelaskan beberapa ekspresi bahasa Inggris komplit yang menyisipkan konteks passive voice. Dan semoga video ini semakin memperbanyak khasanah pengetahuan kalian ketika kalian mau mengekspresikan ide, informasi dalam bahasa Inggris sehingga ya terkenal lebih advanced. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan aja kalian tanyakan di kolom komentar. Kalau kalian mau mencari tahu materi lebih banyak, sebenarnya kalian bisa nih, ya kan, visit our website at www.jusintranslation.com. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, see ya, international and sociable people. Bye then. Dadah.